untuk record ya. Oke, sambil menunggu yang lain silakan tulis nama dan nomor absen di kolom chat. Saya coba manfaatkan waktu yang ada. Saya mau share hal yang memang saya rasakan sama saya alami ya. Untuk pembelajaran itu hal untuk yang online ini tentunya udah pasti merubah kebiasaan yang baru. Selain itu juga mental yang baru ya. Jadi apa yang saya rasakan itu kalau selama online itu hal-hal yang katakan mengenai baik pekerjaan gitu ya. Jadi saya juga ada pekerjaan yang lain. Nah itu kebiasaan-kebiasaan menunda itu udah kalau buat saya udah perlu dikurangin. Jadi kebiasaan yang katakan, oh ya, saya bisa ngerjain hari ini sekarang, saya perlu kerjain sekarang. Nah, dengan semuanya digitalisasi itu dua yang saya bisa pelajari ya. Itu yang menunda, jadi yang bisa saya kerjakan sekarang, saya harus kerjakan sekarang. Saya nggak boleh menunda. Nah, itu yang saya pelajari. Nah, yang kedua, saya mempelajari planning itu begitu penting. Jadi karena kalau nggak melakukan planning, akhirnya saya pusing sendiri. Jadi terus belajar yang namanya planning, mencatat itu selalu. Nah itu dua yang saya pelajari ketika terus semuanya berubah menjadi online seperti ini. Jadi jadi nggak hanya mekanisme belajar kalian yang berupa online, tapi mekanisme untuk katakan guru, informasi guru semuanya serba online, jadi tanpa tatap muka. Jadi semuanya mengelola sendiri. Informasi perubahan-perubahan pun dinyatakan lewat online kayak gitu. Kalau dulu kan lebih enak, rasanya kalau dulu enak, oh diumumkan, oh ada berita ini, ada berita itu, langsung ketemu, oh langsung dapat lebih gampang diingat. Tapi semuanya sekarang, semua informasi itu perlu membaca. Itu untuk seusia saya, jadi lebih nyaman yang dulu ya. Tapi semuanya sekarang berubah. Dan saya harus belajar untuk mengelola lebih better. Nah, di masa-masa sekarang ini tentunya kalian juga tuntutannya zamannya beda. Nah, yang saya mau ingatkan itu adalah mengenai penilaian yang kalian hadapi itu adalah penilaian perlu diingat pembagian prosentasenya itu sangat menentukan hasil kalian. Jadi untuk untuk penugasan itu bobotnya 50%. Jadi jangan sampai salah menaruh strategi bahwa saya akan serius ketika katakan penilaian harian. Nah, itu salah besar. Kenapa? Karena persentasenya bukan besar di situ. Jadi ini dengan media online semuanya perlu diwaspadai, kita mengingat sama-sama gitu ya. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa saya nggak menyatakan sebagian besar lupa, tapi saya hanya mengingatkan penugasan itu 50%. Kemudian kalau yang penilaian harian berapa persen ya? 30 atau 20? Lupa. Seingat saya 30 ya, 30. Kemudian untuk yang pas sama prapas itu nanti 20%. Jadi di sini menunjukkan bahwa proses untuk katakan mengerjakan tugas itu ketika mengerjakan dengan ya benar-benar sambil menikmati lah proses yang ada, tentunya mengenai hasil itu tidak masalah gitu ya. Jadi harapannya itu diperhatikan kembali. Kemudian untuk mengenai ini saya menganggap bahwa kalian itu adalah mau dianggap anak, mau dianggap adik, tapi anak saya paling besar itu usia
7 tahun, kemudian kalau adik yang paling kecil itu udah usia 20-an ya, 26 atau 27 ya. Kalian di usia mungkin 15 tahun. Jadi eh, ya bolehlah dianggap anak gitu ya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk katakan bisa japri, walaupun ada keterbatasan saya untuk katakan membalas. Jadi mengenai materi, kalau terbuka di masa online ini sangat diperlukan. Jadi ketika kalian terbuka, oh saya nggak mengerti ini, itu lebih gampang buat saya. Jadi nggak perlu malu karena menyatakan diri saya belum mengerti. Ya, nah jadinya ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan, kalian juga menyesuaikan. Dan tentunya di belakang beberapa tahun kemudian, generasi kalian adalah generasi yang akan menggantikan generasi yang ada sekarang ya. Jadi tentunya yang dibutuhkan di depan itu bukan mengenai bagaimana knowledge ini kalian serap banyak, itu kalau kalian memang udah tahu sekarang itu nggak mau ngambil kimia, itu adalah keuntungan bagi kalian. Tapi kalau masih belum mengetahui proses untuk katakan komunikasi, gimana tanya kepada saya, kemudian kerja sama teman, komunikasi sama teman, kolaborasi, itu yang perlu digali atau dilakukan sering gitu ya. Oke, yang belum tulis nama sama nomor absen silakan tulis nama. Oke, jadi kita langsung masuk. Jadi udah masuk 33. Yang belum tulis nama sama nomor absen silakan tulis ya. Nah, di sini saya udah siapkan sokratifnya. Kalau ada pertanyaan, jadi mengenai soal kemarin, saya harapannya nggak perlu malu-malu, walaupun terlihat bodoh gitu ya. Tapi itu adalah pemikiran gitulah. Pertanyaan yang terlihat bodoh tidak menentukan masa depan kalian. Tapi bagaimana kita mengalahkan pikiran kita, oh ya saya nggak bisa berpikiran seperti itu. Nah, yang namanya belajar itu walaupun terlihat bodoh, tapi dapat sesuatu. Yang belajar adalah diri kita sendiri. Kalau Jack Ma dulu nggak bisa bahasa Inggris, kemudian dia melatih, nanya, dan sebagainya, dan tidak tahu sampai dia bisa bahasa Inggris, itu adalah proses dia harus mengalahkan diri dia sendiri dulu, bahwa dia tidak malu untuk katakan belajar, gitu ya. Harapannya itu ditanamkan di setiap kalian semua, termasuk diri saya sendiri. Oke, kita saat ini tujuannya diskusi untuk semua mengenai bab 2. Jadi mengenai kita fokus dulu mungkin beberapa waktu untuk latihan kemarin. Begitu ya. Latihan kemarin. Silakan. Sambil saya nunggu pertanyaan, langsung on-kan ini atau chatting. Ada satu orang yang belum chat nama sama nomor absen. Nah, saya tunggu. Nah, kemudian bisa japri lewat line, bisa lewat sokratif yang ada. Saya udah aktifkan. Oke, nomor 6 gimana Pak? Oke. Kita lihat nomor 6 ya. Oke, sambil nunggu saya buka yang nomor 6. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Jadi memang masa-masa sekarang itu tentunya kalau di masa seusia kalian lebih gampang untuk berubah. Tetapi maksudnya perlu ada bimbingan kayak gitu ya. Kalau di usia saya untuk berubah itu saya harus berubah, karena kalau nggak berubah nanti saya nggak maksudnya nggak menjadi berkat gitu maksudnya. Latihan, oke ya. Sambil ini saya coba buka. Tentu kalian pelan. Oke, latihan 6. Oke, udah 2 orang menanyakan latihan 6. Selain latihan 6, ada juga yang respon nggak ada. Oke, good.
Oke, saya bahas nomor 6 ya. Sambil yang lain buka-buka. Jadi yang belum menyatakan ini apa? Oh, bisa mah menyatakan ya. Kalau misalkan kurang di sini, kok belum tahu, ini ingin tahu lebih lanjut. Oke, good. Ada yang nanya, nambahin nomor 4. Oke, ada yang respon nggak ada. Oke. Nah, terus ya, sambil kalian resensi respon, sambil lihat-lihat di buku, mengenai latihannya, apakah ada yang di nomor latihan 2, latihan bab 2, karena minggu depan siap-siap kita akan tes yang bab 2. Tolong cek yang sekretaris di hari Senin, apakah ada ulangan atau tidak. Oke, yang nomor 6 kita bahas ya. Dia itu mempunyai sub 5 kulit. 5 kulit. Oke, nah di 5 kulit ini kita boleh, nah maksudnya 5 kulit berarti ini adalah bilangan kuantum utama ya. Bilangan kuantum utama. Jadi berdasarkan halaman 71 ini tingkatannya itu 1S, 2S begini ya. Kalian bisa lihat di buku halaman 71. Kemudian sampai 5. Ya oke, berarti dia sampai menembus angka 5 gitu ya. Oke. Nah, berarti 5S 2. Nah, di sini diketahui, nah ini adalah 5 elektron valensi. Berarti kalau kita perhatikan dari dengan cara penyingkatan itu helium, neon, KR, KR. Oke, ini 36. Jadi kalau kita mempermudah sekali, jadi kalau kita seandainya kita nggak tulis pakai penyingkatan ya, nggak pakai penyingkatan, jadinya kita tulis di sini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, kurang panjang, 4S2, 3D10, kemudian 4P6, 5S2. Oke. Nah, di sini kalau kita hitung semuanya, coba kalian hitung itu totalnya 36. Ya. Ini tidak cara penyingkatan. Kalau cara penyingkatan berarti 36 KR, kemudian di sini adalah 5S2. Dengan informasi, jadi intinya kalau dengan gas mulia itu mempermudah kita untuk katakan melihat elektron valensinya 5 mungkin asal lebih mudah untuk menentukan 5 elektron valensinya karena ininya disingkat gitu ya. Ini 5S2, 5S2, kemudian yang ada 5 ya, 5 elektron. 5 elektron. Jadi mau nggak mau dia harus ada terletak di setelah S itu berlanjut ke 4D gitu ya. Jadi 4D karena 5 elektron jadi 4D3. Nah, kita langsung di sini kita sudah menemukan konfigurasi dari isotop Y gitu ya. Nah, kita hitung kalau jumlah elektron berarti 36 tambah 2 tambah 3 berarti 41, jumlah elektronnya 41. Nah, kemudian jumlah protonnya karena di sini tidak ada informasi, dia hanya informasi isotop. Isotop itu netral, kecuali kalau ion baru positif sama baru negatif ya. Di sini 41, maka protonnya 41. Gitu ya, 41. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi 41. Nah,
ada informasi jumlah neutronnya adalah 54 ya. Jumlah neutron 54. Berarti kita langsung bisa membuat lambang isotop Y-nya, Y, nomor proton, nomor atomnya sama dengan jumlah proton, gitu kan, 41. Kalau nomor massa itu adalah proton dan nomor massa. Jadi 41 tambah 54 itu adalah 95. Jadi simbolnya seperti ini. Oke, kalau nomor 6 itu ada yang perlu ditanyakan. Kira-kira sudah jelas atau belum? Oke, sudah 3 yang absen. Thank you. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan yang nomor 6 ini jelas atau perlu diulang? Ya, silakan, Kayla. Itu kenapa gak sampai 5 yang kulit? Yang kulit. Ini sampai 5 yang ini. Bawah yang ini kulitnya kulit 5. Kenapa nggak sampai 5S gitu? Nah, coba mungkin diperjelas. Saya hanya belum menangkap apa yang dimaksud. Maaf. Soalnya udah sampai ini, 5S, 5S2-nya ada, terus ketambahan 4D, karena dia untuk menyesuaikan menjadi 5 elektron. Ya, oke. Sambil nunggu yang sambil memperjelas, silakan yang lain. Jelas atau perlu diulang? Oke, elektron valensi masih bingung. Nanti Kela mungkin bisa lihat-lihat lagi. Nanti kalau ada baru ketemu kepikir langsung ini ya, langsung chat aja di Google Meet-nya. Jadi caranya banyak ya. Kalau yang sportif mah terbatas. Kalau sportif mah satu orang satu, yang chat sama line itu tidak terbatas. Kalian bisa bertanya. Oke, mengenai elektron valensi. Mengenai elektron valensi itu coba kita buka di halaman, bisa kasih kalau ada yang kalian sudah tahu. Oh, ini halaman 77. Jadi mengenai topik nomor 4 nanti di pending ya. Elektron valensi itu halaman 77. Nah, di dalam halaman 77 ini oke. Simple lah untuk cara untuk menyederhanakan konsep yang sederhana itu adalah pakai penyingkatan itu sangat mempermudah. Ya, sangat mempermudah. Nah, jadi contoh kalau isotop Y langsung kita pakai. Isotop Y berarti elektron valensinya itu yang dimaksud adalah yang 5S2 4D3 ya, 4D3. Jadi ini dibilang elektron valensi gitu ya. Kalau di buku dia ditulis elektron yang dapat digunakan untuk pembentukan ikatan gitu ya. Jadi nanti pembentukan ikatan itu bab 4 ya. Nanti ikatan itu adalah bab 4. Nah, di dalam yang untuk D dia bisa dipakai untuk ikatan. Ikatannya tapi nanti lain, yang namanya nanti senyawa kompleks. Tapi itu dipelajari di kelas 12. Jadi elektron yang bisa dipakai untuk pembentukan ikatan. Jadi yang bisa dipakai pembentukan ikatan yang terluar,
Yang dimaksud yang keluar itu adalah secara sederhana itu ditentukan oleh setelah penyingkatan. Nah, itulah elektron valensi. Nah, gimana Victoria? Apakah ada pertanyaan lagi? Jadi saya nanya ke, maksudnya nanya lagi ya, supaya memperjelas apakah perlu diulang atau udah jelas. Oke, good. Kalau Gila sudah temukan langsung chat ya. Yang lain sudah? Oke, tidak ada pertanyaan di chat lagi. Oke, sip Gila. Kemudian kita masuk ke yang di Sokratif itu ada yang menanyakan nomor 4 ya, dua terakhir dari kiri ya, nomor 4. Ada yang nomor 4 belum mengerti, masih kurang ngerti ya. Jadi saya latih kalian untuk katakan tidak malu bertanya, karena nanti di dunia yang begitu teknologi itu kalian harus berani aja. Nah, saya aja seusia gini kadang-kadang ada nggak beraninya ya. Nah, jadi kalian harus lebih berani, karena itulah yang menjadi modal kalian untuk katakan nggak hanya bertahan hidup, tapi kalian bisa menjadi berkat. Oke, yang nomor 4 sekarang. Nomor 4. Oke, 2. Iya. Yap, sekarang 2 terakhir ya. Kalau 2 terakhir, saya foto snapshot soalnya. Oke, ini soalnya. Kemudian atasnya adalah tanyakan unsurnya apa. Jadi untuk mengerjakan ini perlu bantuan tabel periodik. Oke. Nah, untuk oke, yang bawah dulu ya. Ini nomor massa. Nomor massa itu adalah proton dan neutron. Neutronnya udah jelas ada 7 gitu ya. Nah, sekarang berarti untuk yang proton dan neutron, berarti jumlah protonnya bisa diketahui 14 kurangi 7. Yang ini ya 7-nya. Jadi ini 7. Oke. Karena di sini jumlah protonnya berbeda sama elektron, nah ini kita curiga bahwa ini adalah ion. Nah, ion itu ada 2. Ada ion positif, ada ion negatif. Di sini jumlah elektronnya 10, gitu ya. Jumlah elektron 10, sedangkan jumlah proton 7, gitu ya. Nah, untuk elektron, dia menyumbangkan negatif, jadi minus 10. Kalau proton menyumbangkan muatan positif, jadi plus 7. Jadi secara total keseluruhan itu adalah dia minus 3. Gitu ya. Ini adalah muatannya. Jadi ternyata untuk yang terakhir ini adalah ion negatif. Gitu ya. Nah, kita cari di tabel periodik. Nah, proton itu simbolnya siapa? Itu nitrogen. Nomor protonnya 7, nomor masanya 14, kemudian muatannya adalah, unsurnya nitrogen. Jadi itu pindah ke notasi. Nah, buat apa saya hapus ya? Nah, jadi saya pindahin. Nah, ini 3 min, ini adalah unsurnya nitrogen. Nomor atomnya 7. Berarti semua udah lengkap. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang atasnya berarti 50
proton ini 69, sedangkan nomor massa adalah jumlahnya, berarti otomatis 50 tambah 69, dia 119. Oke, nomor proton 50, nah kita lihat di tabel periodik, dia senyawanya apa ya? Nah, setelah kita lihat itu adalah untuk timah, gitu ya. Ini adalah timah. Timah itu lambangnya adalah Sn. Jadi nomor proton, nomor atomnya ini sama, gitu ya, 50. Berarti 50, nomor massanya atas 119. Jumlah elektronnya, nah ini bebas. Kalian yang tentukan. Untuk gampangnya, ya sudah. Karena kalau notasinya dia netral, berarti jumlah proton dan jumlah elektronnya ada 50. Kalau kalian mau menulis, katakan elektronnya 49, boleh-boleh saja. Ini 49, kemudian ini, tapi ingat, notasinya akan menjadi ion, menjadi positif 1, misalkan kayak gitu. Ya. Jadi ini untuk jumlah elektronnya bebas dan notasinya juga menyesuaikan jumlah elektronnya. Oke, untuk nomor 4 itu jelas atau perlu diulang? Sambil saya lihat lagi pertanyaan di Sokratif. Kalau yang jelas, jelas ya. Maksudnya kasih respon lebih sangat menyenangkan untuk bisa berespon, saling respon. Ya, oke, thank you Fidel, thank you Marvel. Yang lain yang belum ada informasi, buat saya sih kadang membingungkan. Nah ini gimana maksudnya gitu ya. Jadi mau coba via line juga boleh. Oh ya, mengingatkan untuk yang belum kasih feedback hari ini ya, supaya tuntas. Jadi jangan menunda-nunda. Menunda-nunda itu hasilnya nanti, ya sekarang udah ada 32. Nah sekarang kurang 1 orang yang belum kasih feedback. Sekarang yang ini langsung kasih feedback. Oke, sekarang kita lihat nomor 5. Oke, nomor 5. Oke, nomor 5. Punya nomor atom 33. Artinya berarti protonnya itu adalah 33 ya. Nah, ketika proton 33 di sini kalau kondisi netral berarti elektronnya juga 33. Sekarang kita buat konfigurasi elektron dari yang netral gitu ya. Jadi X33 dia punya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, kemudian 4p3 gitu ya. Nah, kalau disingkat, ini disingkat pakai atom apa ya? Maksudnya gas mulia yang mana yang bisa menyingkat, yang kita gunakan untuk menyingkat konfigurasi ini? Kira-kira pakai gas mulia yang mana? Ya, betul, AR18 ya. Jadi yang 18 ini 10, 12, 18. Oke, berarti 18 AR, kemudian 4S2, 3D10, 4P3. Oke, inilah ini elektron valensi ya, yang ini ya. Oke, ketika dia menjadi katakan X3 min, jadi ada X5 plus, kemudian sama X3 min. Ketika 5 plus yang dikeluarkan yang mana? Nah,
kita lihat lagi, itu di halaman. Nah, kalau yang kita tulis sama-sama, yang kalian perhatikan di sini, ini berdasarkan energi, ya, pengisian elektron. Jadi ngisi elektron di orbital-orbital, oh 1s isinya 2, 2s isinya 2. Nah, itu berdasarkan energi. Kemudian kalau di halaman, nah, kita bisa perhatikan di halaman, kalian lihat di halaman 65. Ya, halaman 65. Jadi halaman 65 itu menunjukkan yang ada inti, kemudian 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Nah, yang gambar 2.1, gambar 2.21, 2.21 itu menunjukkan posisinya. Ternyata posisinya itu berurutan. Jadi yang paling luar itu adalah yang ini ya. Ini dulu paling luar, kemudian lebih dalam, kemudian ini lebih dalam lagi. Jadi secara posisi dan secara energi ternyata ada beda ya. Nah, sekarang 5. Ketika dia 5 plus artinya kalau plus berarti protonnya lebih banyak elektronnya. Secara otomatis kalau netral itu proton sama elektron sama. Berarti proses untuk menjadi 5 plus itu elektronnya dilepas. Ya harus dikurangin ya udah dilepasin satu-satu. Nah, dilepasin dari mana? Dari sini dulu, dari 4P3. Kemudian kan 5, berarti diambil lagi sisanya dari 4S2. Nah, maka dari itu untuk konfigurasi, kalau dengan cara penyingkatan 18AR, kemudian 3D 10. Begitu ya. Nah, kemudian kalau 3X3 min, X3 min itu berarti protonnya lebih sedikit dibandingkan elektronnya. Berarti elektronnya nambahin gitu ya, ditambahin. Nah, ditambahin berapa? Ya, ini kan minus 3, berarti selisihnya 3 antara proton dan elektron. Jadi tambahin 3. Berarti konfigurasinya 18AR, kemudian 4S2, 3D10, 4P6. Seperti itu. Jadi sudah jadi konfigurasi ionnya. Nah, di sini ada pertanyaan atau perlu diulang? Saya cek lagi di Sokratisnya. Oke, udah tidak ada untuk pertanyaan lagi untuk mengenai latihan. Oke. Nah, tinggal nanti dipelajari lagi sebelum kita masuk latihan berikutnya. Jadi di halaman 87, 88, 86, 89 yang saya minta dilatih gitu ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Coba saya cek apakah sudah komplit semua KD 3.1 yang belum kasih feedback. Nah, lewat kehidupan kita dilatih ya. Oke, yes, udah semua. Thank you. Nah, oke, ada nggak ya? Ada lagi nggak pertanyaan? Nah, sekarang kasih respon kalau ini yang sekarang nanti saya minta isi kuesioner. Ya, jadi nanti kalian siap-siap ya. Berarti udah siap penilaian harian. Kalian udah ngerjain ini. Kita oke. Untuk sekretaris ada ini nggak kosong nggak di jam hari Senin?
Kosong, Pak. Kosong ya, oke. Nah, jadi kita bab 2 ya, kita akan. Oke, kalau Selasa juga kosong? Kosong, Pak. Kosong ya. Oke, kepikir saya sama saya Senin Senin kuis, Selasa penilaian harian gitu ya. Nah, ini saya mau ingatkan kuis ini bobotnya lebih besar karena termasuk penugasan gitu ya. Nah, berhubung udah mantep, tidak ada pertanyaan. Bentar, saya mau ini. Oke, nah di waktu ini saya nih coba diri. Oke, silakan tulis dulu nama sama nomor absen. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, nama dan nomor absen, tapi jangan live dulu ya. Saya tujuannya untuk katakan recordnya untuk dimatikan. Yuk, silakan semuanya tulis nama sama nomor absen. Oke, artinya udah semua, udah berhenti. Saya mau matikan record.